Baik, saudara pendengar, selamat pagi buat yang masih setia bersama kami di jalur Pemersatu BIN Mafo dalam program Jaksa Menyapa. Tema kita pagi hari ini terkait penanganan tindak pidana korupsi dan sudah hadir di studio Kepala Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara, Bapak Dr. Robert Jimmy Lambila, SH.MH. Selamat pagi, Pak Robert. Selamat pagi, Om Fian. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, luar biasa, hari ini sehat. Puji Tuhan bahwa kita diberikan kekuatan sehingga pagi ini saya ada bersama dengan Om Fian. Oke. Om Fian, kabar bagaimana? Kabar baik, Pak Jaksa. Sudah ini hari kali kedua ya, kita bertemu di studio RSPD TTU. Baik, pagi hari ini kita akan membicarakan tentang tindak pidana korupsi. Nah, yang menjadi menarik hari ini, kalau pada sesi-sesi sebelumnya, itu narasumber kami atau narasumber yang berbicara terkait dengan tema yang diangkat oleh kejaksaan itu dari jaksa penuntut umum. Nah, hari ini Bapak Kejari sendiri yang turun langsung untuk membahas tema terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Ini tidak biasa dalam arti Bapak Kejari sendiri yang harus membicarakan terkait dengan tema ini. Apa alasannya itu, Pak? Baik, Om Fian, bahwa kenapa saya berbicara soal tindak pidana korupsi? Yang pertama bahwa tindak pidana korupsi ini menjadi salah satu jenis kejahatan yang subur di Indonesia, termasuk di TTU. Perkembangannya selalu dan senantiasa meningkat, walaupun upaya-upaya penegakan hukum sudah terus dilakukan. Artinya bahwa penegakan hukum melalui cara-cara represif itu tidak menjamin bahwa tindak pidana itu kemudian kuantitasnya menjadi menurun, kualitasnya menjadi menurun. Sebaliknya bahwa itu tidak punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga upaya-upaya penegakan hukum yang kita lakukan adalah melalui cara-cara preventif. Cara preventif antara lain melalui sosialisasi terkait dengan tindak pidana korupsi itu, untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah, program-program penegakan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya 3 tahun 4 bulan bertugas di TTU dan saya sangat mencintai TTU. Saya sungguh-sungguh merasa nyaman dengan kondisi, dengan sikap, dengan budaya, dengan adat istiadat masyarakat TTU. Dan kemudian saya saat ini sudah dipromosikan oleh pimpinan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri di Karanganyar, Jawa Tengah. Kesempatan ini pun saya ingin menyapa terakhir kali kepada seluruh masyarakat TTU. Saya ingin menyampaikan salam hangat saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan daripada seluruh masyarakat TTU terhadap saya maupun terhadap kejaksaan selama saya memimpin kejaksaan ini. Termasuk saya mau menyampaikan ucapan maaf yang sedalam-dalamnya bila mana dalam pelaksanaan tugas, baik saya secara pribadi maupun anggota-anggota saya, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati masyarakat, ada hal-hal yang mencederai rasa keadilan atau mencederai kebenaran, mencederai perasaan daripada masyarakat. Lihat kesempatan ini, saya mohon maaf dan saya mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat TTU untuk saya dan untuk kejaksaan. Mungkin itu kenapa saya harus hadir hari ini. Oke, baik Pak Robert. 3 tahun 4 bulan di TTU. Ya. Tapi progres yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri TTU ini sangat luar biasa. Banyak kasus korupsi yang diungkap, yang kemudian berhasil disidangkan dan ada tersangka. Pengembalian kerugian keuangan negara juga sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri TTU. Nah, 3 tahun 4 bulan, Pak Robert tadi sempat mengatakan bahwa tindakan represif itu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi lebih fokus pada upaya pencegahan. Ya. Nah, bisa dijelaskan lebih dalam? Baik, Om Fian ya. Jadi banyak orang berkata bahwa tindakan represif adalah
upaya preventif. Jadi represif itu merupakan bagian dari upaya preventif itu sendiri. Jadi dengan kita melakukan tindakan represif, kita memberikan satu kesan, memberikan suatu tekanan psikologis kepada masyarakat. You jangan ikut seperti itu. Jadi itu sebenarnya tindakan represif itu ditujukan seperti itu. Selain daripada upaya-upaya pengembalian kerugian negara, tetapi juga mempunyai efek yang sifatnya preventif. Tapi kita tahu bahwa sejak zaman dahulu, orang menciptakan hukum untuk menanggulangi kejahatan. Tapi kan kita tahu sampai hari ini kejahatan tidak pernah berhenti. Walaupun ada ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang masuk penjara karena kejahatan-kejahatan. Tetapi itu kan tidak kemudian menihilkan kejahatan di muka bumi. Artinya berarti bukan hanya itu saja, tetapi harus ada upaya-upaya yang sifatnya preventif. Dan yang melibatkan bukan saja penegak hukum, bukan saja pemerintah atau stakeholder kayak lembaga-lembaga yang konsen dalam tindak pidana hukum, tetapi juga masyarakat sendiri. Saya ambil contoh ya, misalnya untuk dana desa. Hari ini lembaga-lembaga seperti Badan Perwakilan Desa, BPD ya istilahnya, dan masyarakat itu upaya pengawasannya sangat minim sekali. Nanti dia tunggu setelah 3 tahun dia kumpul-kumpul kepala desa punya salah, baru dia datang lapor di kejaksaan. Dia tidak melakukan langkah-langkah itu sejak awal, mengantisipasi tidak terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyimpang terkait dengan keuangan negara atau keuangan desa. Jadi preventif itu sangat diperlukan, termasuk bagaimana kita mensosialisasikan ini kepada anak-anak didik kita, pada anak-anak sekolah kita budayakan anti korupsi. Itu yang penting. Karena kalau orang sudah melekat sifat jahat, sifat korupsi, susah. Itu mau, kecuali Tuhan turun sendiri dan cabut nyawanya dia, baru itu bisa. Artinya yang penting adalah bagaimana kita mensosialisasikan hukum. Sebaik apapun itu dibuat oleh manusia. Manusia itu penuh dengan kekurangan. Demikian produk yang dibuat oleh manusia pasti juga penuh kekurangan. Artinya apa? Artinya hukum itu mau menjadi efektif kalau apa? Kalau di dalam hukum itu kita tanam moralitas hukum yang utama. Moralitas seperti apa? Adat. Moralitas berkaitan dengan prinsip-prinsip Pancasila, keadilan, kemanusiaan, dan yang paling utama dalam daerah seperti TTU, di mana mayoritas adalah orang-orang beragama Katolik, maka moralitas Kristus, moralitas seperti yang diajarkan oleh gereja Katolik, itu harus melekat dalam setiap aspek dari penegakan hukum. Kalau hati itu tidak dipenuhi dengan kasih, sebaik apapun kita melakukan hukum itu menjadi hambar. Nah, seperti itu. Ya, kita kembali ke tema penanganan tindak pidana korupsi. Tadi sempat disinggung terkait dengan pengelolaan dana desa di tingkat desa. Nah, sedikit gambaran tentang penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejari TTU secara khusus untuk dana desa. Baik ya, sejak saya masuk Kejari TTU menjabat di Februari 2021, sudah sangat banyak lah kasus dana desa yang kemudian saya sidik. Awal tahun itu ya sekitar ada 9 sampai 10. Itu untuk apa? Itu untuk memberikan efek kejut sebenarnya. Jadi yuk jangan main-main lagi. Sekarang kita tidak bisa main-main dengan dana desa. Itu yang saya lakukan. Jadi langkah-langkah awal itu memberikan efek kejut bahwa sekarang sudah ada pengawasnya, kita tidak bisa lagi bebas. Itu sebenarnya tujuan saya. Lalu dibarengi dengan itu kita melakukan hal-hal seperti saya tadi bilang, upaya yang bersifat preventif. Nah, terjadinya korupsi ini juga ada beberapa hal sebagai faktor penyebabnya. Yang pertama, memang by need. Jadi orang melakukan sesuatu karena kebutuhan. Kepala desa misalnya, ketika dia mengelola dana desa, tiba-tiba anaknya sakit, lalu dia tidak punya duit, dia harus dituntut sebagai tanggung jawab sebagai orang tua untuk mengobati anaknya. Karena kebutuhan, kemudian dia mengambil duit itu. Itu mungkin kita masih bisa memberikan seperti dalam kutip ya, pengampunan ya, yuk kasih kembali duit dan kita, karena itu bukan karena sesuatu yang sifatnya karena sesuatu yang jahat ya. Kemudian ada karena memang baik duit,
kami merakus itu. Kita tahu, kita dengar banyak kepala desa pulang dari kantor bupati mengambil dana desa bersama, diambil duit dari bendahara lalu menuju ke tempat judi, dan itu sering saya dengar. Di situ uang dana desa dipakai, itu rakus. Nah, itu kalau yang seperti itu harus diberikan sanksi yang tegas. Ada juga karena memang by system, orang melakukan tindak pidana korupsi karena sistemnya yang buruk. Hari ini sistem pengelolaan dana desa kita lihat, ya saya harus katakan bahwa sangat buruk, khususnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Nah, itu yang perlu kita ubah. Kita mulai tekankan pada bagaimana upaya pengawasan pengelolaan dana desa itu sejak awal sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Lalu ada juga memang karena faktor sumber daya manusia. Ya, banyak kepala desa kita di kampung yang memang sumber daya manusianya terbatas, sehingga ketika melakukan pengelolaan dana desa kemudian dia menyimpang, ya, kalau memang itu betul-betul karena keterbatasannya, saya pikir kerugian ditimbulkan tidak sangat besar. Itu hanya mungkin berupa kesalahan-kesalahan administratif. Tapi kalau sudah bodoh, sumber daya manusianya sudah kecil, tetapi sifat rakusnya besar, itu yang hancur. Jadi ada banyak tipe. Ada yang kemampuan sumber daya manusianya terbatas, tapi sifat rakusnya besar. Nah, ini yang seperti tadi saya bilang, ambil duit langsung ke tempat judi. Ada yang sumber daya manusianya bagus, tapi kerakusannya juga bagus. Itu dia buat administrasinya bagus, tapi belum tentu itu benar. Nah, seperti begitu. Ada juga yang sumber daya manusianya tinggi, sifat rakusnya kecil, ya diambil sedikit-sedikit. Nah, seperti itu. Nah, itu penggolongan jenis korupsi yang kita lihat dari dana desa. Tapi ya, saya rasa kesaksian banyak menyampaikan bahwa Bapak sekarang kepala desa mulai berhati-hati. Apa yang kami lakukan, efek-efek terapi yang kami lakukan itu cukup memberikan sinyal-sinyal kepada pengelola desa untuk lebih awareness, lebih hati-hati dalam pengelolaan desa. Mungkin begitu, Om Fiani. Oke. Tadi Pak Kejari menyinggung soal motivasi dari seorang kepala desa, kita sebut saja seperti itu, melakukan tindak pidana korupsi. Apakah ada pembedaan ketika menangani pidana tersebut, tindak pidana tersebut? Ada yang melakukan korupsi karena kebutuhan tadi, atau ada yang memang tadi karena rakus? Karena ada kepala desa yang memang punya niat baik dalam membangun desa, tetapi mungkin karena kesalahan administrasi yang dilakukan sehingga menyebabkan kerugian negara disebut korupsi. Apakah ada pembedaan dalam menangani kasus tersebut? Baik, tentu pasti ada pembedaan. Yang pertama, kalau jenis kedua seperti yang tadi Om Fian sampaikan, orang kemudian dengan niat baik, lalu dalam pelaksanaannya menggunakan uang yang menyimpang dari aturan-aturan. Saya ambil contoh kecil aja, ya. Kita ini hidup di daerah timur dengan cara berpikir timur, dengan hati orang timur. Dan desa itu tidak pernah dipersiapkan untuk misalnya untuk tamu-tamu yang berkunjung, untuk misalnya ada mahasiswa yang ber-KKN di sana, untuk kegiatan-kegiatan sosial yang di sana. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu, dia sebagai kepala desa, dia harus mengambil alih itu untuk menyelesaikan. Iya. Tindakan represif itu menurut Pak Robert itu tidak cukup. Nah, ini Pak Robert sudah mau meninggalkan kami loh. Ya. Meninggalkan masa dengan prestasi yang begitu luar biasa. Pak Robert dipromosikan atau dipindahkan ke Karanganyar. Namun Pak Robert pergi dengan sebuah pernyataan, saya catat Pak, tindakan represif itu tidak cukup. Ini kami harus bagaimana, Pak? Bukan saya yang nyatakan, itu ahli hukum dunia mengatakan itu. Tindakan, makanya sekarang itu muncul apa yang disebut dengan abolinisme di beberapa negara itu di dunia, mereka bahkan menghapus pidana itu. Jadi hanya dikenakan denda aja. Nah, kita di
Timur ini, di Indonesia khususnya, kita sejak kecil ada di belakang kepala kita. Dia selalu bermain dalam pikiran kita bahwa penjara itu yang bagus, ya kan? Karena sejak kecil, kalau kita buat salah apa-apa langsung guru atau orang tua berkata, kita lapor polisi, yang kamu masuk penjara nanti. Jadi penjara dianggap efektif untuk menyelesaikan kejahatan, padahal tidak. Penjara tidak pernah menyelesaikan masalah. Itulah kenapa kalau kita sebagai orang Kristen, ketika Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, Nikodemus itu ahli hukum orang Yahudi. Tuhan Yesus bilang apa? Kita harus lahir baru. Hukum baru harus ada di hati. Hukum. Mungkin begitu. Oke. Baik, Pak Robert. Menarik sekali ya apa yang sudah Bapak jelaskan, dan orang menyebut tindak pidana korupsi itu sebagai extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Penanganannya pun tentu harus dengan cara-cara yang luar biasa. Nah, ini tidak gampang. Apa hambatan? Saya fokus pada corruptors fight back. Ada koruptor yang kemudian melawan kembali. Pengalaman Pak di TTU seperti apa? Banyaklah kita alami bahwa kemudian orang-orang yang terkait dengan tindak pidana itu melakukan perlawanan-perlawanan. Bahkan perlawanan-perlawanan itu dilakukan dengan cara-cara yang legal, misalnya dengan melakukan peradilan dan lain-lain. Tetapi juga memang ada yang melakukan perlawanan-perlawanan yang terselubung. Misalnya dengan menggunakan membuat surat pengaduan dan lain-lain kepada pimpinan, seakan-akan kami melakukan hal-hal yang tidak benar. Bahkan sampai dengan saat ini ada juga yang masih menggunakan hal yang bersifat supranatural. Ada kepala ayam ditaruh di muka kantor dengan daging-daging ini dan lain-lain yang dianggap sebagai cara ampuh untuk mengatasi jaksa. Mungkin maksud juga mau menghilangkan nyawa jaksa juga, itu cara masa itu cara-cara meneror, memberitakan. Nah, kalau kita itu tidak kuat, ya berarti penegakan hukum akan terhambat. Saya bersyukur bahwa di TTU selama saya ada di sini, sekarang ada pengerahan massa untuk tentang suatu penanganan kasus. Artinya masyarakat memberikan dukungan, mahasiswa memberikan dukungan, gereja memberikan dukungan, semua elemen masyarakat memberikan dukungan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik, lebih gampang. Mungkin seperti itu. Oke. Peran masyarakat yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah korupsi ini. Kita masih fokus di terkait dana desa. Kalau ada hal-hal yang dirasa menyimpang, mungkin bisa lebih dahulu disampaikan melalui Badan Perwakilan Desa untuk disampaikan kepada kepala desa. Kalau misalnya itu juga belum cukup, bisa sampaikan ke camat, inspektorat, itu bisa dilakukan. Atau memang kalau sudah kebangetan, bisa langsung sampaikan ke kejaksaan. Karena terus terang hari ini kami mendapatkan banyak laporan pengaduan dari masyarakat, tapi tidak semuanya serta-merta saya tindak lanjuti dengan penyidikan di kejaksaan. Saya beberapa perkara yang saya timbang itu masih dalam proses yang bersifat internal, saya serahkan itu kepada inspektorat untuk inspektorat yang tindak lanjuti, seperti itu. Oke, baik Pak Robert, kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Selamat pagi Bapak. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Gunawan dari Kecamatan Bibokitan Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak Robert, itu berapa banyak kasus yang sudah ditangani baik secara hukum maupun melalui restoratif justice ditangani oleh Kejari TTU, dan berapa banyak yang mau dituntaskan dan berapa banyak kasus yang menjadi target di Kejari TTU. Baik, terima kasih. Pertama saya sampaikan salam untuk Pak Gunawan. Terima kasih untuk perhatian beliau terhadap upaya penegakan hukum. Beliau rupanya cukup memberi perhatian terhadap pelaksanaan penegakan hukum di TTU.
Yang pertama terkait dengan berapa banyak kasus yang sudah diselesaikan dan berapa banyak yang dilakukan secara restoratif justice. Mungkin saya ingin memberikan satu penandasan di sini bahwa sampai dengan sekarang pelaksanaan istilah restoratif justice ini belum kita terapkan kepada tindak pidana korupsi. Masih pada tindak pidana umum, misalnya, dan itu pun untuk ancaman pidana yang di bawah 5 tahun dan lain-lain. Tetapi bahwa memang dalam pelaksanaan penegakan hukum ada diskresi dan kebijakan-kebijakan hukum dari penegak hukum terkait dengan kasus-kasus yang disidik. Misalnya bahwa kasus itu kita lihat bahwa tidak ada satu mensrea atau niat jahat dari pelaku, dari orang yang kita tuduh, lalu dia misalnya mengembalikan kerugian negara, kita bisa hentikan. Contohnya, orang membangun sekolah, tiba-tiba sekolah itu misalnya karena faktor alam dan lain-lain, atau karena ketidaktahuan dia, sekolah itu rubuh dan lain-lain, tapi dia mau menyelesaikannya untuk asas manfaat, ya silakan dia bangun. Itu salah satu. Nah, untuk kasus-kasus yang kita tangani di TTU, secara umum untuk NTT, bahkan untuk Indonesia, Kejar TTU ini hampir setiap tahun menangani perkara paling banyak. Karena perkara masyarakat juga melapor hampir setiap hari. Nah, di tengah-tengah keterbatasan tenaga jaksa, saya ingat kita menangani sebanyak 12 kasus. Di tahun 2021 ya, di tahun 2022 kita menangani hampir sekitar 16 kasus. Di tahun 2023 pun demikian, kecuali di tahun 2024 ini yang karena kita terfokus pada proses penuntutan di pengadilan, maka penyidikan itu baru kita mulai pada bulan-bulan April dan Mei. Jadi sudah ada puluhan, saya tidak membawa data untuk merinci berapa banyak ya, tapi kalau sampai dengan kemarin sempat saya dengan Kasipitsus itu sekitar 37 perkara yang kita sidangkan, kita bawa ke pengadilan. Dengan situasi di mana jaksa penyidik itu di TTU itu hanya 3 orang, nah, seperti itu. Lalu tadi Pak Gunawan berapa? Pertanyaan berikut, berapa yang mau dituntaskan? Untuk yang mau dituntaskan kali ini ada beberapa kasus yang masih dalam tahap penyelidikan dan mungkin itu belum bisa saya sampaikan. Tapi ada juga kasus-kasus yang sudah, supaya masyarakat desa juga tahu yang mereka laporkan, itu kami bersurat ke inspektorat untuk diselesaikan secara internal. Kalau inspektorat mengatakan bahwa di situ ada niat jahatnya untuk korupsi, baru mereka serahkan kepada kita untuk kita tindak lanjuti. Kalau karena kesalahan administratif, kalau karena kesalahan-kesalahan yang, maka satu kepala desa di TTU saya pastikan semua masuk penjara. Nah, itu kita membutuhkan wise kebijakan dalam penegakan hukum. Mana yang tingkat kejahatan, keseriusannya tinggi, mana yang tadi karena bodoh sedikit, tapi juga karena kebutuhan. Itu perlu ada pemilahan-pemilahan seperti itu. Dan satu yang terakhir, ada target kasus. Kita tidak pernah ada target ya. Yang ada termasuk juga dengan langkah-langkah kita bicara target, maka hari ini lembaga penegak hukum menjadi pabrik untuk menghasilkan terdakwa. Kalau kita pakai target, jaksa mesti Kejari 1 tahun misalnya 5-6 kasus, maka hal yang terburuk adalah bisa-bisa orang yang tidak bersalah pun dia harus paksa untuk menjadikan kasus supaya memenuhi target kan. Jadi kita memang punya target-target tertentu, tapi bukan dalam target bahwa harus ada perkara sebanyak ini dan sebanyak itu. Kalau ada laporan-laporan, ya kita menargetkan bahwa penyelesaiannya itu sampai selesai sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya kalau harus tidak ada bukti awal, ya dihentikan. Kalau harus ditingkatkan penyidikan, tingkatkan. Kalau harus ditingkatkan penuntutan, kita tingkatkan. Nah, seperti itu. 3 tahun 4 bulan Pak Robert sudah ada di TTU dan banyak gebrakan positif luar biasa yang sudah dilakukan oleh Kejari TTU di bawah pimpinan Bapak. Nah, tapi sebentar lagi Pak Kejari harus pamit dari TTU dan menunaikan tugas di Karanganyar.
kesan pernyataan terakhir bagi masyarakat di Kabupaten TTU. Saya beri kesempatan. Baik ya. Terima kasih Om. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat TTU bahwa selama saya menjalankan tugas di sini, saya mendapatkan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, apakah itu pemerintah daerah, dari teman-teman Forkopimda, dari Polres, dari Kodim, dari DPR, dan juga dari seluruh masyarakat. Masyarakat sangat mendukung saya. Makanya saya bilang bahwa saya sangat mencintai Timur Tengah Utara, saya sangat menyayangi Timur Tengah Utara. Pesan saya, hari ini kita hidup di satu zaman yang perubahannya sangat cepat. Maka kita harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman itu. Orang tua harus lebih memfokuskan diri pada upaya-upaya mendidik anak, menyekolahkan anak. Dan saya bicara soal sosial ya, karena memang hari ini kita tahu bahwa pendidikan menjadi sangat penting. Kemarin saya pergi ke sekolah saya, 2 sekolah yang saya bina, dan saya sangat prihatin melihat kondisi ruangan yang begitu buruk. Jadi anak-anak itu bersekolah, jadi mereka kalau mau keluar dari ruangan saja, karena ruangan saking sempit, mereka harus ikut kolong meja untuk bisa keluar. Jadi, nah berarti masyarakat, pemerintah harus bersatu untuk upaya pendidikan. Kalau pendidikan kita kendor saat ini, maka yang akibatnya bukan sekarang, akibatnya adalah 10-15 tahun yang akan datang. Kita punya generasi yang tidak kuat secara sumber daya manusia. Kemudian juga saya menghimbau semua supaya kita taat hukum, kita upayakan itu jangan sampai berhadapan dengan hukum yang proses. Selesaikan segala hal yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Maka langkah-langkah restoratif justice itu kita bumikan di TTU. Kenapa saya membuat beberapa kali restoratif justice, saya membuat di sonaf-sonaf. Saya kepingin mengembalikan fungsi sonaf, fungsi adat itu untuk bisa menyelesaikan perkara-perkara yang sifatnya perkara bertetangga. Orang maki, tempeleng kecil-kecil, itu kan perkara bertetangga yang bisa diselesaikan oleh rukun tetangga, oleh RT. Kenapa harus kita mau sampai ke polisi? Dan itu akan merusak sistem kemasyarakatan yang ada. Orang akan sering dendam gara-gara ada yang masuk penjara. Tapi kalau diselesaikan secara adat, maka keseimbangan itu akan menjadi pulih kembali. Saya mohon doa, dukungan dari semua masyarakat TTU. Saya akan ke satu daerah yang baru, dengan satu budaya yang baru, dengan cara berpikir yang lain, dan di sana saya harus beradaptasi. Saya mohon dukungan doa, biar Tuhan memberikan saya hikmah, wa'ais, untuk saya dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan tentu kehadiran saya di sana akan menjadi salah satu gambaran dari orang Timur. Ketika saya jadi Forkopimda di sana, oh ya orang Timur ini begini ya. Nah itu menjadi beban berat bagi saya, bahwa saya harus menunjukkan bahwa kita orang-orang NTT, kita orang-orang Timur pun orang-orang yang mampu untuk memimpin apabila diberikan kepercayaan. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Robert Kejari Timur Tengah Utara. Dialog kita hari ini dalam program Jaksa Menyapa dari Kejari TTU sudah kita hadirkan, dan tema kita terkait penanganan tindak pidana korupsi. Terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih Om Pian, terima kasih untuk semua kru yang hadir pada saat ini.